Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk menerima pembelajaran kita pada kali ini? Ibu harap kalian semua sudah siap ya. Nah, minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai keistimewaan Al-Quran. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai mukjizat dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Nah, yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu mukjizat berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat dikalahkan atau ditiru oleh siapapun. Dari definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. Yang pertama, diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjut ya. Mukjizat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera kita. Mukjizat kauniyah ini disebut juga mukjizat terbatas. Artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan ketika Nabi Musa dan para pasukannya dikejar oleh Raja Fir'aun. Nah, di situ ada mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri-cirinya adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya Al-Quran. Al-Quran ini sangat memiliki banyak keistimewaan, yaitu kandungannya yang luar biasa, susunan sastra yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Nah, setelah kita membahas mukjizat, ada keistimewaan lain selain mukjizat, yaitu yang pertama ada karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi, karomah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk waliullah atau kekasih Allah. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain yang pertama, orang yang mendapat karomah bukan seorang nabi atau rasul Allah, tetapi orang biasa pilihan Allah. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Jadi ketika seseorang menerima karomah tidak perlu memiliki syarat khusus berupa doa atau bacaan yang sebagainya. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang solih, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah ini diberikan kepada orang-orang yang benar beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Yang ketiga, setelah mujizat dan karomah, ada yang namanya irhas. Apa sih irhas itu? Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh terjadinya irhas ini adalah terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau atau Nabi Isa ini bisa berbicara ketika dilahirkan. Terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 27 dan ayat 29. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari irhas, yaitu keistimewaan yang terjadi pada diri calon nabi atau rasul. Dan yang terakhir, keistimewaan yang lainnya adalah maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Nah, jadi maunah ini terjadi karena pertolongan Allah kepada orang-orang yang biasa atau seorang mukmin yang tidak memiliki ketakwaan yang luar biasa. Yang selanjutnya, saya atau ibu akan menjelaskan beberapa bukti dan contoh mujizat para rasul. Yang pertama adalah mujizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk rasul ulul azmi dan rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala yang bernama Azar. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu mujizat Nabi Ibrahim adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Selanjutnya ada mujizat Nabi Musa. Nabi Musa juga termasuk Nabi Ulul Azmi dan diberikan suhuf dan kitab Taurat. Ia lahir di tengah penderitaan kaum Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya Tuhan di negeri Mesir. Nabi Musa diangkat menjadi rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam. Dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa, ia memimpin pelarian kaum Bani Israel dari Mesir ke negeri asalnya Palestina setelah melewati rangkaian peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar menjadi mujizat Nabi Musa, antara lain yang pertama, Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir yang diadakan oleh para pesihir Fir'aun. Yang kedua, Nabi Musa ini juga dapat melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. Yang ketiga, Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan perlarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberikan rizki berupa burung salwa dan buah mana. Nah, selanjutnya ada mujizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Kabar kelahiran Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, Masya Allah, yaitu di kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mempunyai kedudukan multikompleks. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, pemimpin agama, pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Mujizat Nabi Muhammad SAW ini diantaranya yang paling istimewa adalah Al-Quran. Yang kedua, Isra dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu kurang dari 1 malam.
sahabat yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keistimewaan lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu Isra Mi'raj. Lalu Nabi Muhammad juga dapat membelah bulan. Selanjutnya ada contoh dari bukti adanya karomah. Karomah pertama atau karomah yang paling terkenal adalah karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Suatu kisah agung yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Yang kedua ada karomah yang terjadi pada Zulkarnain, yaitu seorang raja yang solih yang Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 84. Nanti kalian cari ayatnya dan artinya, kemudian jelaskan isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Selanjutnya ada beberapa contoh irhas. Irhas yang diberikan Allah kepada para calon rasul. Contoh kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul antara lain yaitu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abrohah menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadinya gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Padamnya api sesembahan kaum Majusi ini lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Langit yang terang pada waktu fajar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya ada pada kejadian Nabi Isa, yaitu ketika Nabi Isa masih bayi, dia dapat berbicara, dikuatkan atau dibuktikan dalam Quran surat Maryam ayat 27 dan ayat 29. Kemudian bayi Nabi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Nah, itu merupakan contoh dari irhas, yaitu keistimewaan pada calon nabi atau rasul. Dan yang terakhir ada contoh dari maunah. Contoh dari maunah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 120. Nanti kalian bisa cari ya ayat dan artinya. Maunah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kepada hambanya, misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut maunah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Nah, bagaimana penjelasan materi kali ini? Apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Ibu lanjut untuk ke materi terakhir, yaitu hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, di antara hikmah yang dapat kita ambil di antaranya yaitu pertama, kita bisa melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai keistimewaan yang dimiliki Nabi dan Rasul, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi kali ini. Nah, buatlah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa berdasarkan nomor absensi ganjil dan genap. Kelompok dengan nomor ganjil 1 mendiskusikan pertanyaan nomor 1, sedangkan yang bernomor genap mendiskusikan pertanyaan nomor 2. Soalnya yang pertama,
Untuk kelompok satu, di dunia mistik atau paranormal, kita mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan kekuatan goib yang sulit dinalar oleh manusia, seperti sihir, gendam, santet, dan lain-lain. Apakah peristiwa ini termasuk kategori mujizat, karomah, irhas, atau maunah? Jelaskan disertai dengan alasannya. Itu soal untuk kelompok satu. Untuk kelompok 2, menurut pendapat kalian, apakah sekarang ini masih ada seorang muslim yang mendapatkan kejadian luar biasa selain mukjizat? Jika ada atau tidaknya, jelaskan disertai dengan alasannya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.